semuanya, di sini kita akan mempelajari mengenai hubungan taksonomi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum memasuki materi, kita perkenalan dulu ya. Jadi saya Laili Sofiana dengan NIM belakang 011 dari kelas A Prodi Biologi Universitas Diponegoro. Hal yang pertama kali dilakukan untuk mengetahui ilmu apa saja yang berkaitan dengan taksonomi adalah mengetahui apa itu taksonomi. Taksonomi menurut Setianto et al. Pada tahun 2016 adalah proses pengelompokan suatu hal yang berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Sedangkan menurut Ikhwan pada tahun 2018 merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari penggolongan atau sistematika pada makhluk hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang identifikasi, tata nama, dan klasifikasi pada suatu objek yang berdasarkan persamaan dan perbedaan sifat yang terdapat pada objek tersebut. Nah, jadi taksonomi itu sangat berkaitan erat dengan ilmu biologi karena merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang berperan untuk membedakan suatu spesies ke dalam suatu kelompok tertentu pada tingkat klasifikasi. Sekarang sudah tahu kan apa itu taksonomi? Jadi kita lanjut ke hubungan taksonomi dengan ilmu yang lainnya. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan taksonomi itu tidak hanya tentang peraturan pemberian nama yang benar secara internasional atau penggolongan saja, melainkan juga menentukan hubungan kekerabatan antar tumbuhan. Sehingga ilmu ini penting untuk ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, kehutanan, farmasi, kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Penggolongan tumbuhan juga harus dilengkapi dengan pertelaan dari ilmu-ilmu yang termasuk ke dalam biologi. Misalnya, morfologi, anatomi, sitologi, embriologi, fisiologi, fitokimia, genetika, ekologi, fitogeografi, dan ilmu yang lainnya. Taksonomi itu merupakan dasar dari ilmu-ilmu yang lainnya, tetapi perkembangan taksonomi juga tergantung dari perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Klasifikasi yang baik dapat merupakan pedoman pencarian masalah penelitian biologi serta bidang-bidang ilmu lain. Oleh karena itu, para ahli taksonomi mempunyai tanggung jawab yang berat dalam membuat sistem klasifikasi yang dapat menjadi pedoman secara umum bagi ilmu lainnya. Berkaitan dengan ilmu morfologi dan terminologi, dalam mempelajari taksonomi diperlukan adanya pencanderaan atau pendeskripsian pada objek biologi, baik flora maupun fauna, terlebih dalam publikasi untuk memperkenalkan suatu takson baru yang diperkenalkan. Nah, pencanderaan ini hanya dapat dilakukan jika menguasai bidang morfologi, termasuk peristilahan atau terminologi yang harus digunakan. Selanjutnya berhubungan dengan filogeni dan evolusi. Nah, filogeni sendiri adalah hubungan antara kelompok-kelompok organisme yang berkaitan dengan proses evolusi. Sedangkan evolusi adalah perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, kaitan antara filogeni evolusi dengan taksonomi pada suatu sistem klasifikasi itu tidak hanya memberikan suatu karakteristik yang dimilikinya, tetapi dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Lalu pada ekologi dan fitogeografi, ekologi sendiri seperti yang kita ketahui merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan fitogeografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan keruangan antara takson tumbuhan di muka bumi ini. Nah, pada taksonomi sendiri itu, di samping deskripsi disertakan pula berbagai data ekologi dan fitogeografi seperti habitatnya, perilaku pertumbuhan, agihan horizontal dan vertikal, dan kesemuanya itu merupakan tambahan informasi mengenai tumbuhan yang sedang dibicarakan tersebut. Selanjutnya pada genetika, seorang ahli genetika yang ingin memasukkan plasma nutfah baru pada suatu tanaman pertanian agar produksinya itu meningkat serta tahan terhadap penyakit, harus mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan induk tersebut, jadi tidak terlepas dari kegiatan klasifikasi makhluk hidup yang terkait dalam usaha menunjang keberhasilannya. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi tumbuhan itu, khususnya untuk identifikasi jenis, tidak mungkin diperoleh hasil yang cermat jika identifikasinya hanya berdasarkan ciri-ciri morfologinya saja. Nah, salah satu kriteria yang penting adalah jumlah dan konstelasi kromosomnya.
Tumbuhan yang sejenis mempunyai jumlah konstelasi kromosom yang sama. Ini berarti bahwa untuk identifikasi yang akurat, seorang ahli taksonomi diharapkan pula mampu melakukan pemeriksaan sitologi untuk dapat menghitung jumlah kromosom yang dimiliki suatu tumbuhan tersebut. Dalam bidang ilmu terapan kedokteran, taksonomi berperan dalam menentukan klasifikasi organisme masuk ke dalam kelompok yang mana, sehingga dapat diambil suatu tindakan yang tepat kepada pasien. Selain itu, taksonomi juga berperan dalam menentukan suatu mikroorganisme berbahaya atau tidak bagi manusia. Sedangkan dalam bidang pertanian, taksonomi memiliki peran dalam mengungkap jenis atau kelompok-kelompok tumbuhan sehingga dapat diketahui tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mendatangkan nilai ekonomi bagi manusia. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan taksonomi dengan ilmu lain. Dapat disimpulkan bahwa taksonomi itu merupakan ilmu dasar sehingga sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain seperti pada ilmu terapan maupun dalam ilmu biologi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua.